itu. Selamat pagi. Jadi saya panggil apa nih? Mansur. Oke, Pak Mansur ya. Oke Pak, boleh diceritakan tentang diri Bapak? Saya umatnya Muhammad. Saya suka sekali. Dulu pernah bekerja di mana? Masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Maksudnya ngurusin apa gitu Bapak? Emang kita lagi ngurusin apa? Kan Bapak yang kerja, masa Bapak nanya saya. Emang Bapak emosian gitu ya Bapak? Zodiaknya apa? Gemini? Aries? Apa Capricorn? Jangan ngaco omongan itu. Oke, apa yang Bapak butuhkan gitu ketika Bapak merasakan bad mood gitu, merasakan tekanan kerja yang berlebihan? Saya butuh duit 1 triliun. Nah, bisa. Bapak ekspektasinya akan digaji berapa di perusahaan ini? 4 triliun rupiah. Subur, Mansur. subur, Mansur. lihat muka saya. Gue bosan sama lu. Saya tidak takut. Oh, kampret lu. Ini gaya kamu kan? Jangan ngaco omongan itu. Demi Tuhan, Demi Patrick. demi Tuhan. Demi Patrick. Selamat pagi Pak Yusuf Mansur. Baik, saya panggilnya apa nih? Mansur. Bapak asalnya dari mana? Kota Tangerang. Oke Pak, boleh diceritakan biografi Bapak? Saya umatnya Muhammad. Saya suka sekali nih. Kalau boleh tahu pengalaman kerja di mana aja? Masuk perusahaan sana, perusahaan. Maksudnya ngurusin apa gitu? Emang kita lagi ngurusin apa? Bapak yang kerja kok malah nanya saya. Emang Bapak orangnya emosian gitu ya? Zodiaknya apa nih? Capricorn, Scorpio, atau Leo? Oh, jangan ngaco omongan itu. Apa motivasi Bapak ingin bekerja di perusahaan ini? Butuh duit 1 triliun. Oke. Bapak ekspektasi ingin gaji berapa di perusahaan ini? 1,4 triliun rupiah. Besar juga ya. Apakah nggak bisa diturunin lagi Bapak? Soalnya job desk Bapak di sini hanya angkat-angkat. Tolong pinjemin Pak. Baik, sebentar ya Pak. Halo Pak Dir, saya Risan. Besok pagi saya resign dari perusahaan ini. Mati lo, hancur lo. Kamu kira saya mengapai? Emang kita lagi ngurusin apa? Saya pernah datang ke rumah kamu mengapai? Nitip kacang hijau berapa itu? Itu bukan saya, Subur. Apa saya titip nasi bungkus 1 biji gitu? Subur, Mansur. silakan minta bantuan ke pasukan kamu. Dari mana duitnya? Saya itu berencana mau melamar anak Bapak. Cuman saya itu belum ada pekerjaan. Bagaimana ya Pak? Apa bisa saya tetap melamar anak Bapak? Dari mana duitnya? Astagfirullahaladzim. Nggak usah pakai gebrak-gebrak meja segala Pak. Dari mana duitnya? Astagfirullahaladzim. Kaget saya Pak. Astagfirullah. Sabar Pak, sabar. Tapi kalau tetap bisa melamar anak Bapak, saya harus menyiapkan duit berapa ya Pak? Saya butuh duit 1 triliun. 1 triliun Pak. Duit semua itu Pak. Nggak bisa pakai ini, daun aja. Atau fotokopian kertas. Saya butuh duit 1 triliun. Sabar. Mana duitnya? Kita tidak punya uang. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari mana duitnya? Sabar. Mau Anda patungan? Mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Nah, bisa. Sabar. Tolong pinjemin Pak. Tolong pinjemin Pak. Lemah. Oh, jangan ngaco omongan itu. Sebentar Pak, itu anunya. Lucu ya? Kok lucu? Ya nggak tahu. Dari mana duitnya? Sekarang kamu sudah kosong. Maka itulah saya ngamen. Saya ngasong. Pasukan kamu sudah tidak ada. Oh, kampret belum. Subur, waktumu sudah habis. Saya butuh duit 1 triliun. Hartamu akan habis. Duit gue hilang. Transaksi kagak bisa. Mau Anda patungan? Mau? Keluargamu akan hancur. Nyawa dibayar nyawa. Malu dibayar malu. Hancur dibayar hancur. Nah, itu semuanya ngomongin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, ngurusin apa? Emang kita ngurusin umur masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Patrick. Bisa saya ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun. Buat gede Patrick. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Saya menerima laporan bahwa saham PT Freeport sudah beralih ke PT Inalum. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Di kantong saya lebih banyak. Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis? Kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu. Seharusnya membantu. Harus dibalik. Oh, jangan ngaco omongan itu. Saya butuh duit 1 triliun. Tolong pinjemin Pak. Lu gue pinjemin, jadi harus dibayar itu. Demi Tuhan. Demi Patrick. Dari mana duitnya? Kamu sudah tidak ada.
Perhatikan ucapan saya. Tidak lama lagi Menyebut ini, menyebut itu. semua pengikutnya dan semua yang masih membela akan habis sehabis-habisnya demi Tuhan. Allah. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua? Saya butuh duit 1 triliun. Itu kan gaya kamu. Banyak orang menjelekkan saya. Apakah saya peduli kepada mereka? Tidak. Itu kan gaya kamu. Bukan. Dari mana duitnya? Iya Pak, nanti duit bisa dicari Pak. Dari mana duitnya? Iya Pak, nanti duit bisa dicari. Tabung bareng-bareng, saya akan kerja Pak. Saya butuh duit 1 triliun. Hah Pak? 1 triliun Pak? Ya ampun Pak. Kalau 1 triliun saya ampun Pak. Saya dari kemarin nabung kerja Pak, cuma dapetnya receh Pak. Ini kalau Bapak mau dia ambil. Demi siapa? Tuhan. Allah. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Saya tahu. Petrend kemudian menguasai 1 kota. Allah. Memang buat siapa? Sobur dan semua pengikutnya. Buat Petrend. Saya tahu. Maka itulah saya ngamen. Saya tahu. Saya ngasong. Saya tahu. Jangan ngaco omongan itu. Akan habis sehabis-habisnya. Nggak saya dengar juga tuh. Saya tahu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Pasukan kamu sudah saya ambil semua. Ini gaya kamu kan? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana. Yang masih membela akan habis sehabis-habisnya. Amin. Tuhan. Saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun. Buat ngerjain Petrend. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petrend. 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 $100.000 dalam hitungan kurang dari 2 minggu jadi $500.000. Siapa yang percaya bahwa Allah akan membayar 10 kali lipat? Pak Saiful bawa duit ke sini. 600.000. Masih ada tadi? Tadi ada. Jadi berapa duitnya? Kalau pakai teori dikali 10 kali lipat. Kalau Pak Anwar sedekahnya 600, jadi berapa? 620 sedekah 600 menjadi 6.020.000. Pak Anwar pilih yang mana? Pilihan 6 juta, Pak. Iya, 10 juta kalau sedekahin, dang, itu jadi 100. 7 miliar. Langsung terpoin. Kira-kira 10 juta mau dinolin apa mau disisain? Nolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih Mas. Ya. Sedekah lewat. Ya nanti diumumin. Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, start dari 100 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 10 juta. Ada nggak? Mulai perjalanan tuh mulai. Dong, 500.000, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Ada punya mobil, motor? Motor. Kalau 500.000 tadi, jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin, jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Motor. Oke, sip. Mas mobilnya apa? All New Avanza. Kalau Mas Rozak mau sedekahin itu Avanza, kita salaman. Besok mobil Alphard bakal parkir. Percaya nggak? Percaya. Mas Aditya, coba periksa. Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein Petrend, Pak. Lihat ceramah Ustaz Yusuf Mansur itu kayaknya memang ya adem gitu. Solusinya memang sedekah, Pak. Sedekah. Dan riadoh yang dimulai selama 40 hari. Malah hutang ibu makin banyak, Bu. Iya, makin banyak, Pak. Itu ada berapa uang yang ibu sedekahkan kepada Yusuf Mansur, Bu? Ada 100 juta? Saya rasa lebih ya, Pak. Ya, tapi saya tidak ingat jumlah. Konsep kita dalam bersedekah itu jangan mengacu diganti oleh Allah, itu melulu hanya di dunia gitu loh. Kalau yang ditangkap oleh umat itu sisi itunya saja, ya kan? Karena masalah mengganti cash di dunia atau tidak itu kan bukan kita yang ngatur kan, meskipun Allah menjanjikan hal itu, tapi itu kan kehendaknya Allah ya kan. Bonus saja ya kan, kalau memang disegerakan di dunia diganti dengan 10 sampai 700 kali lipat, ya maka itu karunia aja ya kan, kemudian Allah karunia kehendak Allah. Tapi konsepnya kita juga umat harus siap
Kalau memang Allah tidak ganti kita di dunia karena itu semuanya kehendak Allah ya kan, maka kita jangan kecewa. Karena janji Allah pasti dilipat gandakan, meskipun tidak disegerakan di dunia, itu pasti akan dilipat gandakan dalam bentuk pahala di akhirat. Gitu. Jadi ketika umat ini hanya menangkapnya sisi duniawianya saja, dan para motivator termasuk para ustadz juga hanya memotivasi dari sisi ininya saja, dari sisi keduniaannya aja, cash di dunianya, nanti takutnya umat kalau nggak diedukasi, ketika Allah nggak ganti di dunia dengan janji itu, ya kan? Timbulnya mereka jadi kapok ya kan, jadi mutungi, jadi purik, nggak mau lagi sedekah kan? Karena dianggap ya kan janji Allah meleset ya kan, nggak bisa sedekah lagi kalau dimotivasi katanya janjinya akan diganti dengan 10, 100 sampai 700 kali lipat. Tidak sama pamrih itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih titik. Tidak ada pikiran apapun. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata orang boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya. Terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, gak usah mikirin dunia sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan